Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Ka'ban alladzi asra bi'abdihi fi lailatin mubarakah ila al-masjidil aqsa alladzi barakallahu hawlahu yuriyakum min ayatihi al-'azimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuruhu yatala'la fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi ulaika hum as-sadatul qadah. Amma ba'd, fa ya ikhwani fillah, usikum ana wa nafsi bi taqwallah faqad faza man khabahu wa taqwa. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Karena kata Nabi, hamdulillahi amalan bi ni'mati min zawaliha. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah menjadi keamanan daripada hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang syafaatnya menjadi harapan kita bersama, dan salah satu asbab mendapatkannya seorang hamba syafaatnya Rasulullah ialah berbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para khatib yang lain berwasiat dengan takwa, maka begitu juga Al-Fakir selaku khatib di mimbar mulia Masjid Al-Ikhlas yang kita banggakan ini berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi, keluarga, dan para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita pada saat ini masih berada pada bulan Rajab, salah satu bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab terkenal dengan bulan istighfar. Kata ulama, Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulannya istighfar. Maka perbanyaklah membaca istighfar di bulan Rajab ini, terutama dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Kemudian bulan Rajab juga dikenal dengan bulan-bulan takutnya salat, karena bertepatan pada tanggal 27 Rajab 27 Rajab 2000 tahun yang silam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselawatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah, Maha suci Allah, zat yang memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram di kota Makkah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, alladzi barakna hawlahu, yang kami berkahi, kata Allah, sekitar Masjidil Aqsa. Kenapa Allah berkahi? Dengan dilahirkannya banyak dari para nabi. Namun Masjidil Haram lebih terkenal daripada Masjidil Aqsa, karena di sekitar Masjidil Haram dihadirannya Nabi termulia ialah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah serahkan Nabi? Linuriyakum min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi dari tanda-tanda kebesaranku, dari sebagian ayat-ayatku. Hadirin serta para pendengar yang semoga dibanggakan oleh Allah, ternyata benar di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak keanehan yang luar biasa. Di antaranya ketika Rasulullah melewati langit pertama sampai langit ketujuh. Di langit pertama kata sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabat Abdullah
dari sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala qala, mereka berdua berkata, lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah diujikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ra'a bis sama'i kulla malaikatan yadhkuruna Allah ta'ala mundu khalaqahu Allah azza wa jalla. Rasulullah memberikan segolongan malaikat semenjak Allah Ta'ala ciptakan malaikat ini. Ibadah mereka hanya berzikir saja kepada Allah, tidak pernah berhentinya walaupun sedetik sampai hari kiamat. Lagi kedua, Rasulullah melihat segolongan malaikat yang ibadahnya hanya rukuk saja kepada Allah, tak pernah bangun sampai hari kiamat. Di lagi ketiga, Rasulullah melihat segolongan malaikat yang ibadahnya malaikat ini sujud saja kepada Allah, tak pernah bangun kecuali ketika Nabi melalui mereka ketika Mi'raj. Nabi mengucapkan salam kepada mereka, mereka bangun menjawab salamnya Nabi, lalu sujud lagi yang kedua sampai hari kiamat. Maka inilah asal usul rukuk dalam satu rakaat salat itu satu kali, dan sujud dalam setiap satu rakaat itu dua kali, berasal daripada ibadahnya para malaikat ini. Di langit kiamat, Rasulullah melihat segolongan malaikat semenjak Allah ciptakan ibadah mereka hanya membaca tasbih saja kepada Allah, mensucikan Allah sampai hari kiamat. Langit kelima, hanya takbir dan tahlil saja, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah ibadah mereka sampai hari kiamat. Langit keenam, bertasyahud, at-tahiyyatul mubarakatuh, salawatul thayyibatul dan seterusnya. Dan langit ketujuh, Rasulullah melihat segolongan malaikat yang ibadahnya mereka mengucapkan salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada qalbu Nabi, maka ketika Rasulullah menjadikan ibadahnya mereka ini yang begitu unik, yang tak mungkin mereka ini beribadah dengan baca dan gerakan, kecuali baca dan gerakan tersebut telah diperintahkan oleh Allah, dan tentunya ibadah yang paling utama. Maka Rasulullah pengen bahwa ibadahnya malaikat ini Allah berikan, Allah hadiahkan kepada Rasulullah dan umatnya. Karena innahu huwas sami'ul basir, karena Allah Ta'ala zat yang maha mendengar, maha melihat. Allah tahu keinginan hamba yang paling Allah sayangi. Maka ketika berada melewati Sidratul Muntaha dan Mustawa, bertemu dengan Allah, maka dihadiahkanlah, dimuliakanlah, diberikanlah Rasulullah SAW dan umatnya salat 5 waktu yang asalnya 50 waktu, namun dengan keutamaan dan pemberian dari Allah, akhirnya yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan itu termasuk kemuliaan dari Allah untuk kita sebagai umatnya. Maka salat adalah hadiah terindah, oleh-oleh terindah ketika Rasulullah dimengerjakan oleh Allah di hadapan Allah. Dan salat adalah merupakan kebutuhan, kepentingan dan keperluan kita, bukan hanya sekedar kewajiban kita sebagai orang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka kata Nabi, man adda salawatil khamsa nala ibadatan malaikati samawati sab'in. Barang siapa yang melakukan salat dengan baik dan benar, maka dia mendapatkan pahala seperti ibadahnya para malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan salat. Karena Allah telah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta benda dan anak-anak kalian, usaha kalian, perniagaan kalian, kesibukan kalian dapat melalaikan kalian dari melakukan Allah. Mayoritas ulama tafsir menafsirkan an-dzikrillah dari mengingat Allah jangan dengan salat. Jangan gara-gara kesibukan kita, kecintaan kita kepada anak dan harta benda kita sampai melalaikan kita dari salat. Oh, saya masih suka mencuri, tetap sholat. Saya masih suka bermaksiat, tetap sholat. Siapa tahu sholat kita masuk dalam firman-Nya Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah
dari perbuatan bangka, perbuatan buruk dan perbuatan mungkar. Karena ketika Rasulullah ala qaumin, Rasulullah datang melewati suatu kaum, turun musuh yang kaum tersebut dihancurkan kepalanya sehingga berserakan otaknya. Ulama rubiqat adat kemakanan, setiap kepalanya hancur dikembalikan lagi oleh Allah untuk lahir turun dari kasyaiun sedikit pun tidak kurang lagi terus kasih sananya. Lalu tanya Rasulullah kepada mereka Jibril, ya Jibril, siapa itu Jibril? Kata mereka Jibril, haula illadina tatata quluhum bi salati maktubah. Mereka, wahai kekasihku Muhammad, adalah kaum-kaum manusia-manusia yang berat kepalanya di dunia untuk melakukan salat, maka jangan sekali-kali tinggalkan salat. Kalau ketiduran atau ketinggalan salatnya, ganti salatnya, qadha salatnya dalam waktu apa saja itu boleh mengganti salat kita. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang, diperlihatkan Rasulullah kepada Rasulullah SAW suatu kaum al-aktsari bil ta'an yang mereka diberi celangan dalam dari api neraka, yusrahuna kama tusrahul ibad. Mereka dibiarkan begitu saja sebagaimana seekor unta dan kambing yang dibiarkan di padang rumput yang kurang berikut-ikut. Namun anehnya mereka makan makanan dari makanan yang busuk bangkai yang hebat pun tak mampu mencuri saking busuknya makanan ini. Wasakum, dan mereka makan dari pohon yang berduri dari api neraka. Walau jahannam ma'idalatiha, dan mereka juga makan bebatuan yang kerikil-kerikil api neraka jahannam. Lalu tanya Rasulullah kepada mereka Jibril, man haula ya Jibril? Siapa itu Jibril? Haula alladziina la yu'adduna shadaqati amwalihim. Mereka, wahai kekasihku Muhammad, kata mereka Jibril, adalah orang-orang contoh umatku yang mereka pelit untuk membayarkan zakat harta mereka. Punya harta banyak, namun setiap tahun tidak pernah dikeluarkan harta zakat hartanya. Wa ma zalamahum Allahu syai'an, dan sedikit pun Allah tidak menzalimi mereka. Nabi bersabda, man rajulin la yu'addi zakat mali. Apabila ada seseorang diberi kekayaan oleh Allah, namun dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, illa ja'alahu qawlu syuja'an fi unuqihi yaumil qiyamah. Maka kelak di hari kiamat harta bendanya akan dijelmakan oleh Allah, akan dibawa oleh Allah menjadi seekor ular jantan besar, seekor ular jantan besar yang akan diberikan oleh Allah ke lehernya di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir, ketika Rasulullah diperlihatkan laki-laki dan perempuan, mereka diberi makan dari makanan yang masak enak, di depannya yang lain mereka diberi makanan dari daging bangkai yang bau luar biasa. Namun anehnya mereka lebih memakan bangkai yang busuk ini, yang ketika dimakan menghancurkan isi perut mereka. Rasulullah tanya kepada mereka Jibril, siapa laki-laki dan wanita ini wahai Jibril? Apa kata mereka Jibril alaihissalam? Ini adalah laki-laki contoh umatku, laki-laki dan perempuan yang mereka punya istri yang halal di rumahnya, suami yang halal di rumahnya, namun na'udzubillah min dzalik, mereka masih berzina dengan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, dari khutbah singkat di masjid yang kita banggakan ini, Al-Bakir mengajak, ayo mumpung sekarang masih bulan Rajab, kita sama-sama beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah dosa apapun itu yang penting kita mau beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan jangan tinggalkan istighfar, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya selama bulan Rajab pagi dan sore. Karena kata dalam sebuah kitab dikatakan, barang siapa membaca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi dan sore, setelah subuh dan setelah asar atau setelah maulid 70 kali sambil mengangkat tangannya, maka insyaallah lam tamassan narul dan kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Semoga kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala
diberi keberkahan umur di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dipanjangkan umur kita sampai masuk pada bulan Ramadan, dan kita semuanya mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim rahimur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Laqad faza al-mu'minun wattaqun. Wa'lamu anna Allah salla ala nabiyyina wa nabiyyikum qadima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى رضوان صحبة الخلفاء والتابعين واتبع سنة رحمنا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصرت المسلمين وأخرج الكفرة والمبتدعة المشركين وعلي كلمتك المتين. اللهم اجعل ولاة أمورنا أمور الدين والدنيا الآخرة من عبادك المتقين والأشياء، ولا تجعلهم يا الله من عبادك الكافرين والمرتدين والمشركين والظالمين والفاجرين والمنافقين والكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. واعلموا أن الله تعالى قال في القرآن إنه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.